Baik, selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Nama saya Arniana Wukalalu dan video ini merupakan tugas mata kuliah yang ke-11 dari mata kuliah Sosiologi Tarapan. Dalam video ini saya akan membahas sebentar tentang buku yang direview yang berjudul Kesenjangan Digital Internet dan Ketidaksetaraan Sosial di Perspektif Internasional. Jadi buku yang direview yang ke-11 kali ini keseluruhannya membahas tentang kesenjangan digital internet dari perspektif internasional. Dan sebelum saya menjelaskan, saya mohon maaf terlebih dahulu kepada Bapak dan teman-teman jika video yang saya buat ini jauh dari kata sempurna dan tidak sesuai dengan keinginan teman-teman serta Bapak dosen. Oke, baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan, sebentar saya akan menampilkan beberapa materi yang dalam bentuk PowerPoint. Untuk itu kita lanjut melihat materi yang saya siapkan. Baik, yang pertama tentang kesenjangan digital internet dan ketidaksetaraan sosial di perspektif internasional. Selanjutnya, pertama ada reproduksi dan konfigurasi ulang ketidaksetaraan. Perkembangan dan perluasan penggunaan teknologi digital di dalamnya kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya dalam skala global meningkat kekhawatiran tentang munculnya ketidaksetaraan baru dan reproduksi ketidaksetaraan yang ada. Perkembangan ini adalah bagian dan perubahan sosial yang cepat yang mengantarkan informasi dan jaringan masyarakat. Beberapa komentator membantah bahwa kapitalisme informasi global yang mendasari suatu informasi dan jaringan masyarakat menghasilkan semakin terfragmentasi dan tidak setara masyarakat. Dan selanjutnya, bab ini membahas atau melanjutkan karya para pendiri sosiologi untuk mengatasi ketidaksetaraan di masyarakat informasi global. Selanjutnya, teknologi digital, hubungan sosial, dan kesenjangan digital. Bagi banyak orang di seluruh dunia, luasnya teknologi digital apakah dialami sebuah kehadiran atau ketidakhadiran signifikan. Sebuah aspek yang membedakan teknologi digital adalah bahwa itu merupakan artefak dan media komunikasi yang disebut Silverstone dan Hertz. Artikulasi ganda ini penting untuk menilai ketimpangan di masyarakat. Jaringan yang diaktifkan secara digital ini bukan hanya penataan jaringan teknologi dan kemampuan untuk mengakses dan menggunakannya yang memberikan kontribusi faktor ketidaksetaraan, tetapi juga menyediakan akses ke informasi dan ruang publik yang merupakan sumber daya kunci dalam masyarakat informasi. Oke, baik. Secara keseluruhan, istilah pentingnya teknologi terletak pada yang ada tertanam dalam hubungan produksi dalam arus informasi dan masuk 18 British Wales. Caranya mendukung partisipasi pemanfaatan teknologi di dalam proses ekonomi, politik, dan sosial budaya masyarakat ketidaksamaan. Seseorang dapat mulai menilai pentingnya penguncilan dari sosial jaringan berbasis teknologi digital ketika seseorang melihat bahwa itu adalah penggunaan teknologi dalam hubungan sosial yang menghasilkan ketimpangan. Bisa dilihat bahwa penyertaan ke dalam jaringan yang diaktifkan secara digital adalah signifikan dalam hal peluang yang dimiliki orang untuk terlibat dalam kehidupan ekonomi dan untuk berpartisipasi kehidupan politik, sosial, dan budaya. Penyematan teknologi digital di sosial ekonomi, proses demokrasi, dan bentuk budaya terwujud dan dialami secara tidak merata dan berbeda oleh orang-orang di seluruh dunia.
Baik, itu beberapa topik yang membahas tentang kesenjangan di digital internet. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada topik berikut. Selanjutnya, meletakkan teknologi dalam dinamika sosial budaya dan perubahan ketidaksetaraan. Pendekatan pembentukan sosial untuk teknologi mengatasi cara di mana teknologi tertanam dalam hubungan sosial. Ia berpendapat bahwa teknologi adalah dibentuk oleh faktor sosial seperti masalah ekonomi dan hubungan gender. Cara teknologi menjadi makna dalam hubungan sosial adalah melalui budaya di dalamnya, diproduksi dan dikonsumsi. Misalnya berpendapat bahwa teknologi mengekspresikan visi sosial yang tertanam dan itu melibatkan kita apa yang disebut Marx sebagai bentuk kehidupan termasuk politik sosial dan aspek simbolik kehidupan sosial. Baik, kita lanjut. Topiknya menempatkan dinamika kesenjangan digital global kapitalisme informasional. Inovasi teknologi digital bersamaan dengan globalisasi neoliberalisme dan konsumerisme sedang menghasil transformasi sosial, mengantarkan apa yang oleh beberapa komentator disebut sebagai masyarakat informasi atau masyarakat jaringan. Dalam perubahan menjadi jaringan dan masyarakat informasi ada kontinuitas dalam perekonomian itu masih berdasarkan kapitalisme. Penggunaan digital teknologi dalam kegiatan ekonomi terletak dalam kapitalisme global, yaitu berdasarkan jaringan proses dan pola produksi konsumsi. Yang berikut bab 2 teori pembagian digital pandangan relasional tentang ketidaksetaraan. Penelitian kontemporer tentang kesenjangan digital dan keterampilan digital ditandai oleh bersifat deskriptif. Ketidaksetaraan dijelaskan menggunakan demografi sederhana dari individu yang memiliki akses lebih banyak atau lebih sedikit komputer dan internet dan tingkat keterampilan digital yang berbeda. Itu penjelasan tentang perbedaan ini kurang mendapat perhatian. Salah satu alasan keadaan ini adalah dominasi individualistis gagasan tentang ketidaksetaraan, seperti kebanyakan sosial ilmiah dan ekonomi investigasi. Penelitian kesenjangan digital bekerja berdasarkan apa yang disebut individualisme metodologis. Baik, kita lanjut. Sumber daya dan teori apropriasi. Dalam buku The Deepening Divide telah mengembangkan file teori yang didasarkan pada pandangan relasional tentang ketidaksetaraan. Menyebutnya sumber daya dan teori apropriasi tentang difusi penerimaan adopsi teknologi baru. 4 berikut ini adalah konsep inti dari teori ini. Yang pertama, sejumlah ketidaksetaraan kategori pribadi dan posisi masyarakat. 2. Distribusi sumber daya yang relevan dengan jenis ketidaksetaraan. 3. Sejumlah jenis akses ke TIK, sejumlah bidang partisipasi dalam masyarakat. Baik, item pertama dan kedua dianggap sebagai penyebab dan ketiga adalah fenomena yang akan terjadi, menjelaskan bersama dengan yang keempat konsekuensi potensial dari keseluruhan proses menjadi bagian dari suatu proses. Memberi umpan balik, keempat memberi umpan balik pada 1 dan 2. Sebagai lebih atau partisipasi yang kurang di beberapa bidang masyarakat akan mengubah hubungan ketidaksetaraan kategori dan distribusi sebagai sumber daya masyarakat. Akhirnya, keadaan kelima menentukan jenis ketidaksetaraan yang akan terjadi, menjelaskan harus ditambahkan sebagai faktor samping, karakteristik khusus teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, penelitian tentang motivasi, akses fisik, keterampilan dan penggunaan motivasi. Sebelum akses fisik muncul keinginan untuk memiliki komputer dan menjadi terhubung ke internet. Banyak dari mereka yang tetap berada di sisi yang salah. Kesenjangan digital memiliki masalah motivasi, tampaknya ada tidak hanya punya bukan tetapi juga tidak ingin mengingat teknologi digital. Dengan munculnya teknologi baru, masalah penerimaan dalam hal motivasi selalu tertinggi.
Pada tahun 1980-an dan 1990-an banyak orang yang menjawab pertanyaan survei bahwa mereka tidak membutuhkan komputer atau internet koneksi. Ketika teknologi telah tersebar luas di masyarakat, motivasi untuk mendapat komputer dan menjangkau akses meningkat dengan cepat. Baik, itu beberapa materi dari buku ini dan 3 bab yang saya sediakan. Itu beberapa materi singkat yang saya sediakan dalam bentuk PowerPoint, dan hanya 3 bab yang saya sediakan dalam bentuk PowerPoint. Dan selanjutnya saya mohon maaf kepada teman-teman jika materi yang saya sediakan ini terlalu sedikit, dan atas perhatian teman-teman saya ucapkan terima kasih.